Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nur Afni akan menjelaskan tentang laporan produk alas peraga sederhana lintasan gerak benda GLB dan GLBB. Langsung saja, yang pertama, latar belakang. Media pembelajaran adalah alat bantu proses belajar mengajar. Media adalah sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan dan keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. Salah satu unsur utama dalam pembelajaran IPA adalah prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah yang meliputi penyusunan hipotesis, perencanaan eksperimen, evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan. Salah satu jenis kegiatan PKB adalah melaksanakan karya inovatif. Melaksanakan karya inovatif tersebut dapat dilakukan melalui 3 jenis kegiatan. Yang pertama, menemukan teknologi tepat guna. Yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasikan alat pembelajaran atau peraga atau praktikum. Jadi, kegiatan pembuatan karya inovatif tersebut dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kompleks dan sederhana. Menyadari akan berbagai kekurangan yang ada penulis, maka untuk meningkatkan profesionalisme yang penulis rasakan masih kurang selama tahun pembelajaran 2020-2021 ini, penulis mencoba membuat alat peraga sederhana berupa lintasan gerak benda. Untuk memperjelas kegiatan pembuatan alat peraga sederhana, maka penulis pandang perlu untuk menuliskan laporan kegiatan tersebut. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan alat peraga sederhana benda gerak materi lintasan GLB dan GLBB sebagai media pembelajaran siswa tingkat SMP. Yang kedua, bagaimana menentukan jarak dan waktu yang telah diketahui dari hasil percobaan. Dan yang ketiga, bagaimana mencari kecepatan mobil tersebut dengan menentukan dengan menggunakan rumus GLB dan GLBB. Sedangkan tujuan dari kegiatan pembuatan atau memodifikasi alat peraga sederhana ini adalah untuk menghasilkan alat peraga sederhana materi benda gerak yang dapat menentukan jarak dan waktu yang diketahui dari hasil percobaan pada lintasan GLB dan GLBB, dan mencari kecepatan mobil pada lintasan GLB dan GLBB, sehingga pembuktian materi gerak benda yang lain pada mata pelajaran IPA tingkat SMP, dan juga meningkatkan kompetensi penulis sebagai calon guru, baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi manajerial, maupun kompetensi sosial yang penulis rasakan masih kurang mampu meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, peserta didik akan memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang lebih efektif, bahkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang. Yang ketiga, bagi sekolah atau madrasah akan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Yang keempat, bagi orang tua atau masyarakat akan memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif. Sedangkan yang terakhir, bagi pemerintah akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional. Selanjutnya, bab 2 tentang landasan teori. Alat peraga adalah semua atau segala sesuatu yang bisa digunakan dan dapat dimanfaatkan untuk memperjelas konsep-konsep pembelajaran dari materi yang bersifat abstrak atau kurang jelas menjadi nyata dan jelas sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat para siswa yang menjurus ke arah terjadinya proses belajar mengajar. Tujuan dari alat peraga adalah mengajarkan akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi. Bahan pengajaran akan lebih jelas, makanya sehingga dapat lebih difahami. Metode pengajaran akan lebih bervariasi dan siswa akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar dan siswa akan lebih efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Gerak merupakan suatu perubahan tempat kedudukan suatu benda
dari awal tempat sebuah benda dikatakan bergerak bila benda ini berpindah kedudukan terhadap benda lainnya. Benda mudah bergerak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selanjutnya, gerak lurus adalah suatu benda sepanjang garis lurus. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Gerak lurus beraturan disingkatkan menjadi GLB. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerakan benda yang lintasannya lurus dan kecepatannya mengalami perubahan yang teratur dan disingkat dengan GLBB. GLBB yang kecepatannya makin lama makin cepat disebut gerak dipercepat. Hal-hal yang mempengaruhi gerak benda yaitu benda dapat bergerak karena ada penyebabnya. Penyebab benda bergerak karena diberi perlakuan berupa tarikan atau dorongan. Selain faktor luar, ada faktor dalam yang mempengaruhi gerak benda. Benda yaitu bentuk benda, berat ringan benda, bahan benda, serta permukaan benda. Jadi rumus GLBB sama dengan S per V kali T. Sedangkan rumus GLBB VT sama dengan V0 tambah A kali T. S sama dengan V0 tambah setengah A kali T2. Sedangkan mencari VT2 nya sama dengan V02 tambah 2A kali S. Baiklah, selanjutnya kerangka berpikir. Jadi, kehadiran media pembelajaran dalam proses pembelajaran sangat menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, peneliti berusaha untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pengembangan. Media pembelajaran yang berbasis konvensional berupa media alat peraga sederhana lintasan gerak benda. Media yang akan dikembangkan peneliti bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi gerak benda. Dalam hal ini, siswa tidak hanya menjadi pendengar melalui menggunakan media pembelajaran ini, tetapi siswa akan diarahkan untuk mengamati, menalar, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikannya. Selanjutnya, bab 3 tentang langkah-langkah pengembangan. Jadi, penelitian ini menggunakan Research and Development R&D. Model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model ADI. ADI merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, or Production, Implementation, or Delivery, and Evaluation. Metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama mengumpulkan informasi. Tahap ini digunakan peneliti untuk melakukan kajian terhadap konsep-konsep atau teori-teori dan perangkat pembelajaran khususnya alat peraga yang dikembangkan. Yang kedua, perencanaan penelitian. Pada tahap ini, peneliti merancang alat peraga sederhana pada materi gerak benda lintasan GLB dan GLBB dengan bantuan media pengembangan alat. Yang ketiga, mengembangkan desain. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan produk awal alat peraga sederhana. Alat peraga sederhana yang dikembangkan berisi tujuan, alat dan bahan, materi, langkah-langkah yang akan terdiri dari pengembangan bahan ajar ini dengan 4 tahap. Yang pertama, tahap pra-pengembangan, tahap pengembangan, tahap validasi, dan tahap revisi produk. Yang keempat, tahap implementation atau implementasi. Penilaian dalam alat peraga sederhana ini diuji oleh ahli. Ini meliputi 4 aspek: isi, kesesuaian, penyajian dengan pendekatan pembelajaran, kebahasaan, dan syarat teknis. Selanjutnya, evaluasi produk. Pada tahap evaluasi merupakan tahap akhir peneliti tercapainya tujuan penelitian diukur dari data yang akan diperoleh melalui angket. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada saat pembuatan adalah sebagai berikut: pengumpulan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat peraga ini. Alat dan bahannya papan atau triplek, cat 3 warna, hijau, putih, dan hitam, kuas, stopwatch, gergaji, dan lem. Cara penggunaannya, memainkan mobil mainan di atas lintasan yang dibuat.
mainkan mobil mainannya, dan hidupkan stopwatch. Selanjutnya, metode pengembangan tahap 1. Instrumen pengembangan data. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam pengambilan data pada penelitian pengembangan ini berupa angket. Angket berupa daftar pertanyaan tertulis yang harus ditanggapi oleh responden. Responden menanggapi dengan cara memilih alternatif jawaban yang sudah ada. Instrumen tersebut disusun untuk mengetahui kelayakan produk alat peraga sederhana berupa lintasan GLB dan GLBB. Pengembangan ini menggunakan beberapa instrumen angket, diantaranya sebagai berikut: angket untuk siswa, angket untuk dosen, dan angket untuk guru. Selanjutnya, analisis data. Dari instrumen yang telah ditentukan, maka analisis data diambil dari validasi. Kegiatan pada tahap ini untuk mengetahui tingkat kelayakan draft awal yang dihasilkan dari tahap pengembangan, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk menyempurnakan produk berupa media ajar. Pengembangan alat peraga lintasan GLB dan GLBB akan divalidasi oleh dosen pembimbing mata kuliah rekayasa alat labor yang berasal dari jurusan Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Selanjutnya, perencanaan desain produk. Alat peraga sederhana pada lintasan GLB dan GLBB pada materi gerak benda yang akan mengukur kecepatan, jarak, dan waktu yang akan dihasilkan dari percobaan pada alat peraga sederhana tersebut. Langkah-langkah dalam mendesain produk tersebut: membuat kerangka untuk masing-masing alat peraga dengan triplek agar kokoh dan tahan lama jika diletakkan di dalam labor, seperti pada gambar di atas. Yang kedua, memodifikasi alat adalah yang terpenting, karena disitulah letak perbedaan antara alat yang dibuat oleh peneliti dengan alat yang dibuat oleh peneliti lainnya. Di sini, peneliti membuat bahannya dari triplek agar tahan lama, dan dicat agar bentuknya bagus dan menarik dilihat, dipakukan agar tidak mudah rusak dan tentunya tahan lama, menggunakan mobil mainan untuk mengetahui lintasan yang dilalui, dan menggunakan stopwatch untuk mengukur saat mobil dijalankan di atas lintasan. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, desain awal produk. Alat peraga sederhana lintasan gerak benda GLB dan GLBB didesain untuk menjelaskan konsep materi gerak benda, di mana alat yang digunakan ini juga bisa menghitung kecepatan gerak benda pada lintasan GLB dan GLBB, serta bisa diletakkan di dalam labor untuk pembelajaran agar paham dengan mengaplikasikan alat peraga dengan konsep atau materi. Di sini dapat kita lihat alat peraga yang peneliti buat untuk menentukan konsep materi GLB dan GLBB, gerak benda pada lintasan. Nah, selanjutnya hasil uji tahap 1. Setelah peneliti melakukan tahap validasi dari ketiga, validasi ahli media, siswa dan guru, maka persentase lebih tinggi berada pada lembar validasi siswa dengan persentase 92,5%. Dengan demikian, alat peraga sederhana dapat dikembangkan dengan sangat layak. Kemudian, validasi kedua berada pada lembar validasi guru IPA dengan persentase 75%. Dengan demikian, alat peraga sederhana ini dapat dikembangkan dengan layak. Dan yang terakhir, uji validasi ahli media dan materi terdapat persentase 72,5%. Dengan demikian, alat peraga sederhana ini dapat dikembangkan dengan baik. Dapat dilihat pada grafik di atas persentase ahli media, guru, dan siswa. Selanjutnya, gambar setelah direvisi dan penjelasannya. Nah, pada tahap ini, pada tahap uji pertama, pada alat tidak ditentukan garis mulainya mobil-mobilan itu dijalankan. Maka di sini penguji membuat garis start atau mulainya mobil-mobilan tersebut ditarik supaya terkontrol pada kecepatan awal dan mutlak memberikan pengaruh terhadap perubahan kecepatan benda adalah bentuk lintasan serta gesekan. Setelah mengetahui hasil pembahasan, maka peneliti di sini mengambil kesimpulan dan saran.
Jadi kesimpulannya, media pembelajaran sebagai alat peraga sederhana lintasan GLBW dan GLBB pada tingkat kevaliditan maka layak digunakan dan mendapat skor dari para ahli. Berdasarkan presentasi tersebut dapat diambil kesimpulan alat peraga ini baik dan menarik digunakan serta dapat digunakan dalam pembelajaran gerak benda GLB dan GLBB. Pengembangan media pembelajaran sebagai alat peraga penerapan konsep gerak benda GLB dan GLBB terbukti sangat menarik untuk diterapkan kepada peserta didik karena dilihat dari angket lembar validasi yang diberikan kepada peserta didik dan juga guru SMP IT Madani Pekanbaru mendapat skor yang sangat menarik. Artinya terbukti alat peraga sederhana dapat layak digunakan. Besar persentasenya 70%. Media ini bisa diterapkan dalam proses pembelajaran sebagai alat dan peraga atau media pembelajaran. Dan selanjutnya saran. Jadi alat peraga ini menjelaskan beberapa konsep fisika, akan tetapi pada penelitian dan pengembangan ini hanya terfokus pada materi gerak benda saja dan diharapkan untuk mengembangkan alat peraga selanjutnya agar lebih memaparkan lagi konsep-konsep fisika. Pembuatan alat peraga ini banyak kekurangan, baik dari segi desain maupun materi yang dicakupi. Jadi untuk pengembangan selanjutnya diharapkan lebih baik lagi dan diteliti lagi secara keseluruhan. Bagi sekolah sebaiknya dapat menggunakan alat peraga sederhana ini supaya siswa dapat lebih paham mengenai konsep materi pembelajaran yang diajarkan. Bagi guru akan lebih baik lagi jika digunakan alat peraga sederhana agar mempermudah proses pembelajaran sesuai konsep yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar. Baiklah, sekian hasil dari pengembangan alat peraga sederhana saya. Apabila ada salah pengucapan atau salah penyampaian mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.